Materi konvers. Konvers merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Rumusnya, jika implikasinya A implikasi B, maka konversnya ialah B implikasi A. Contoh kasus ekspresi logika implikasinya ialah A konjungsi B implikasi C. Maka konvers dari implikasi tersebut ialah A implikasi B konjungsi C. Inverse dalam logika matematika secara umum merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi pada logika matematika. Inverse dari suatu implikasi. Diketahui sebuah implikasi jika A maka B. Kemudian bentuk inverse inverse dalam logika matematika secara umum merupakan kebalikan arti dari suatu fungsi. Pada logika matematika, inverse dari suatu implikasi. Diketahui sebuah implikasi jika A maka B. Bentuk inverse dari implikasi tersebut adalah jika bukan A maka bukan B. Atau bisa dibilang jika negasi A maka negasi B. Kedua bentuk implikasi ini memiliki nilai yang berbeda atau tidak sama. Kemudian, implikasi dan inverse memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Perbedaan pertama terdapat pada saat anteseden bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Perbedaan kedua terdapat pada anteseden bernilai salah dan konsekuen bernilai benar. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah implikasi tidak ekuivalen dengan inverse. Contoh dari bentuk implikasi dan inverse adalah, contoh implikasinya, jika ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah, maka murid-murid menjadi senang. Kemudian inverse dari implikasi tersebut adalah jika ibu guru memberikan pekerjaan rumah, maka murid-murid tidak menjadi senang. Sekian materi inverse yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kontrapositif. Kontrapositif adalah menegasikan A dan B, lalu membalik posisi menjadi implikasi baru. Contoh dalam narasi, jika Budi belajar, maka ibu memberikan hadiah. Dalam bentuk kontrapositifnya, jika ibu tidak memberi hadiah, maka Budi tidak rajin belajar. Dalam ekspresi logikanya, A implikasi B. Dalam kontrapositifnya, negasi B implikasi negasi A. Hukum-hukum aljabar proposisi. Aljabar proposisi merupakan penerapan hukum-hukum aljabar dalam logika proposisi. Ada beberapa teori aljabar yang dapat digunakan dalam logika proposisi, seperti idempoten, asosiatif, absorpsi, komutatif, distributif, identitas, komplement, involution, De Morgan. Berikut ini merupakan penjelasan dari hukum-hukum yang disebutkan di atas. 1. Idempoten. Contoh implikasinya adalah P dan P sama dengan P. Kemudian P atau P sama dengan P. Lalu yang kedua ada asosiasi. Rumusnya A disjungsi B disjungsi C sama dengan A disjungsi B disjungsi C. Yang kedua A konjungsi B konjungsi C sama dengan A konjungsi B konjungsi C. Yang ketiga ada komutatif. Yang pertama A disjungsi B sama dengan B disjungsi A. Yang kedua A konjungsi B sama dengan B konjungsi A. Yang keempat, distributif. Contoh implikasinya adalah A atau dalam kurung B dan C sama dengan dalam kurung A atau B dan dalam kurung A atau C. Kemudian A dan dalam kurung B atau C sama dengan A sama dengan dalam kurung A dan B atau dalam kurung A dan C. Kemudian identitas A atau T sama dengan T sama dengan T. T di sini adalah true sama dengan 1 angkanya. Nilainya sama dengan 1. Kemudian A dan T sama dengan A.
Setelah itu A atau F sama dengan A dengan F false dengan nilai 0. Contoh lainnya adalah A dan F sama dengan F. Kemudian komplement. Contoh implikasinya adalah A atau negasi A sama dengan T, yaitu negasi T sama dengan false. Kemudian A dan negasi A sama dengan F dengan negasi F yaitu true T. Involution yaitu negasi A dalam kurung negasi A sama dengan A. De Morgan yaitu negasi dalam kurung A dan B sama dengan negasi A atau negasi B. Kemudian negasi dalam kurung A atau B sama dengan negasi A dan negasi B. Sekian materi tentang hukum-hukum aljabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuktikan kebenaran ekuivalensi. Dalam logika matematika dikenal konsep kesetaraan atau ekuivalensi untuk menyatakan hubungan antar pernyataan. Dua pernyataan dikatakan setara atau ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut menghasilkan nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran. Salah satu manfaat dari konsep ekuivalensi adalah untuk mengubah pernyataan rumit ke dalam pernyataan lain yang lebih sederhana tanpa mengubah nilai kebenarannya. Untuk lebih jelasnya akan diselidiki ekuivalensi dari 3 pernyataan menyemuk berikut. Yang pertama, P implikasi Q. Jika saya pergi ke sekolah naik bus, maka saya sampai ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, negasi Q implikasi negasi P. Jika saya sampai sekolah tidak tepat waktu, maka saya pergi ke sekolah tidak naik bus. Yang ketiga, negasi P disjungsi Q. Saya pergi ke sekolah tidak naik bus atau saya sampai ke sekolah tepat waktu. Di sini ada tabel kebenaran untuk membuktikan ketiga pernyataan majemuk tersebut. Yang pertama itu mencari kombinasi untuk P dan Q. Kombinasi pertama benar dan benar, kombinasi kedua benar dan salah, kombinasi ketiga salah dan benar, kombinasi keempat salah dan salah. Untuk mencari negasi P dan negasi Q itu kebalikan dari P dan Q. Lalu untuk P implikasi Q, yang pertama P implikasi Q itu benar dan benar maka hasilnya benar. Yang kedua benar dan salah maka hasilnya salah. Yang ketiga salah dan benar maka hasilnya benar. Yang keempat salah dan salah maka hasilnya benar. Untuk negasi Q implikasi negasi P maka dihasilkan negasi P dan negasi Q. Yang pertama salah dan salah hasilnya benar. Yang kedua salah dan benar hasilnya salah. Yang ketiga benar dan salah hasilnya benar. Yang keempat benar dan benar hasilnya benar. Untuk negasi P disjungsi Q, yang pertama salah dan benar maka hasilnya benar. Lalu salah dan salah hasilnya salah. Yang ketiga benar dan benar maka hasilnya benar. Dan yang keempat benar dan salah itu hasilnya benar. Jadi untuk ketiga pernyataan tersebut hasil dari tabel kebenarannya itu semuanya sama.